Resume materi manajemen ASN oleh Muhammad Iqbal Fauzi SPD. NIP 1997 1129 2020 121001. Nosis 2021 0307 04283 pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021. Materi pokok dari mata pelatihan manajemen ASN ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama itu ada kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua itu konsep sistem merit dan pengelolaan ASN. Dan yang ketiga itu ada mekanisme pengelolaan ASN. Nah, kedudukan, peran, dan hak, kewajiban, serta kode etik ASN ini meliputi beberapa hal. Dijelaskan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, yang selaras dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Berdasarkan jenisnya, PNS ini dibagi menjadi ASN ini, dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu PNS, yang kedua itu P3K. Nah, pegawai ASN ini baik PNS ataupun P3K berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemimpin instansi pemerintah, serta harus bebas dari berbagai pengaruh dan juga intervensi berbagai golongan serta partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi 3 fungsi utama, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN ini diberikan hak, ya. Jadi sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu juga harus menjalankan kewajibannya sebaik mungkin. Sebagai profesi, ASN juga bekerja dengan berlandaskan kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang ASN yang menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah, yang bertujuan juga untuk menjaga harkat dan martabat kehormatan ASN. Yang kedua, pembahasan yang kedua itu ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu sistem merit ini mendukung pencapaian tujuan sasaran organisasi, ya. Ini prinsip-prinsipnya ada transparan, akuntabel, objektivitas, serta keadilan. Sistem merit ini menerapkan dari sisi perencanaan kebutuhan transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaannya seleksinya gitu. Jadi sistem merit ini dilaksanakan mulai dari pelaksanaan seleksi sampai sampai ASN ini sudah menjadi pegawai PNS, sudah menjadi ASN, sampai pengembangan karirnya, sampai juga nanti diatur juga proses tunjangan hari tuanya gitu. Jadi proses perjalanan dalam penerimaan ASN dimulai dari penerimaan seleksi ASN sampai pengembangan dan juga dalam hal meningkatkan kompetensi kinerja ASN-nya gitu. Yang ketiga itu mekanisme pengelolaan ASN, pembahasan tentang mekanisme pengelolaan ASN. Nah, manajemen ASN ini sesuai dengan jenisnya, ya, terdapat 2, yaitu manajemen untuk PNS, manajemen untuk P3K. Manajemen untuk PNS ini juga diatur
meliputi penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, hari tua, dan juga perlindungan. Sedangkan untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hampir sama sebenarnya ya. Cuman mungkin yang tidak ada dari P3K ini tidak ada tunjangan untuk hari tuanya gitu ya. Mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi juga dibahas dalam pembahasan yang ketiga ini gitu ya. Yaitu pengisian dalam jabatan pemimpin tinggi utama dan juga madya pada kementerian, kesekretariatan, kelembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah. Semuanya ini dilakukan seleksi secara kompetitif, transparan di kalangan para PNS yang memiliki syarat dan juga ketentuan, misalkan dari sisi kompetensinya, kualifikasinya, kepangkatannya, pendidikan, latihan, rekam jejak jabatannya, dan juga integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun ya, terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi tersebut, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Nah, itu boleh diberhentikan. Nah, adapun proses penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Nah, dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat pembina kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN. KASN melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian maupun atas inisiatifnya sendiri. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Nah, pegawai ASN ternyata yang dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai PNS, namun tidak kehilangan status sebagai PNS-nya gitu. Nah, pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps tentunya ya, ada wadah yang menaungi dari Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Hal ini untuk menjaga keutuhan dan juga kesatuan dari ASN di Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.